Shalom, selamat pagi, semangat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur akhirnya kita bisa ketemu lagi, kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Engkau beri kesempatan kami menikmati kehidupan hari ini. Kami percaya ada rencana-Mu atas hidup kami. Dan kami berdoa supaya hari ini pun kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Dan firman Tuhan ini yang menuntun langkah hidup kami. Karena kami tahu bersama dengan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu ya Tuhan, kami akan mengalami kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, dan segala hal yang baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Jemaat dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita semua membuka kitab kita masing-masing. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9 saya akan bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Hari-hari ini banyak orang mempunyai rencana yang pada akhirnya harus berubah. Karena adanya peristiwa atau fenomena wabah corona yang merebak akhir-akhir ini, tidak sedikit orang akhirnya mengubah dari plan A menjadi plan B. Ya, rencana yang semula A akhirnya tidak bisa dijalankan, merubah plan B. Ya, setelah plan B pun tidak sedikit diantaranya tetap harus juga berubah lagi. Tidak sedikit yang akhirnya rancangan itu selalu berganti, berubah terus. Kenapa? Karena situasi dan keadaan yang terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Saya mau beritahu saudara bahwa rencana Tuhan atau rancangan Tuhan itu pasti terjadi. Tuhan tidak pernah gagal. Nah, kalau kita bisa gagal, rencana kita bisa gagal. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, rancangan Tuhan itu begitu sempurna, sehingga seringkali manusia tidak bisa menyelaminya. Manusia melihat satu sisi, waduh ini kok gak baik. Tetapi sesungguhnya, di balik yang tidak baik menurut manusia adalah baik bagi kita. Misalnya, satu kali orang melihat jalanan yang dulunya jalan tanah baik-baik saja, tiba-tiba dikasih batu-batu besar atau dimakadam. Orang berpikir ini jalan kok dirusak. Padahal itu proses penguatan fondasi jalan untuk nantinya di atasnya mulai bisa diaspal jadi jalan yang mulus. Tetapi proses untuk sampai mulus kadang-kadang tidak enak. Itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, dan manusia tidak menyelami itu, nggak ngerti rencana Tuhan. Rencana Tuhan baik. Nah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, itu yang terjadi juga atas hidup kita. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Loh, ini rencana Tuhan yang luar biasa. Itu rencana atau rancangan Tuhan buat kita orang-orang yang percaya. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada dirinya mengenai kita. Artinya rencana Tuhan, rancangan Tuhan untuk hidup kita. Tuhan tahu semuanya itu dan Tuhan menetapkan itu. Bukan kecelakaan, damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Karena itu kita harus bersandar kepada Tuhan supaya kita bisa menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, saya percaya ada keberhasilan dan keberuntungan menyertai hidup kita. Satu lagi kita buka firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya Tuhan Allah punya rencana. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, itulah orang yang disertai Tuhan. Bahkan dikatakan Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja, artinya kita juga harus bekerja. Nah, dan lebih daripada itu, kalau Allah turut bekerja, ada jaminan keberhasilan. Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Rencana Tuhan yang baik, yang indah, damai sejahtera, penuh pengharapan, sedang dikerjakan bagi hidup kita. Percayalah kepada Tuhan dan segala rancangannya.
Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Renungan singkat pagi ini sudah disampaikan. Roh Kudus, tolong kami semua mengerti, memahami betapa Engkau punya rancangan yang baik atas hidup kami. Dan bahwa kami masuk rencana-Mu Tuhan. Dan terus Engkau turut bekerja menolong kami. Sehingga kami mengalami kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, damai sejahtera, dan segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan setiap keluarga kami, bahkan seluruh jemaat-Mu dalam perlindungan darah Yesus Kristus. Sehingga setiap kami dijagai dari segala mara bahaya dan celaka, sakit penyakit, virus corona, dan segala penyakit yang lainnya. Jauh dari hidup kami. Hari ini kami terima kebaikan dan berkat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.